Nah, kehadiran Anda di sini menarik karena sekolah sepak bola itu ya. Pertama tadi, di Pati nggak ada hotel, Anda bikin hotel ya. Kemudian Anda mulai membangun pendidikan karena Anda yakin pada sumber daya manusia inilah yang harus dibereskan juga. Ketiga, kenapa milih sepak bola? Ya. Nah, ini mungkin cerita yang saya ingin penonton dengarkan. Bagaimana awal mulanya Anda tertarik untuk mendirikan sekolah sepak bola? Ini sesuatu yang juga dicibir waktu awalnya karena nggak masuk akal gitu lah. Apa urusannya Anda membangun sebuah sekolah sepak bola dengan fasilitas yang menurut orang-orang berlebihan, ya. Ini karena di Pati. Di Pati ya. Nah, bagaimana ceritanya sampai muncul gagasan mendirikan sekolah sepak bola itu? Sekolah sepak bola memang itu awalnya saya dipasrai klub, namanya ada kita klub yang di Pati, itu tentunya klub lokal Pati. Waktu itu kita susah mencari pemain yang memang kita untuk mendidik supaya bagaimana mulai jenjang dari usia muda. Terus saya berpikir lagi, sepak bola itu yang gemar itu sangat banyak sekali. Iya, inilah yang olahraga paling populer. Olahraga yang paling populer tentunya, dan itu kebetulan kita mulai masuk di situ, dan saya berpikir bahwa itu didampingi dengan akademiknya, Bang Andi. Kalau sekolah sepak bola aja kan banyak yang sekolah pagi, nanti latihan pagi atau latihan sore, akademiknya anak-anak ini kadang-kadang ketinggalan. Ini yang saya berpikir bahwa bagaimana akademiknya juga jalan dan sepak bolanya juga jalan. Akhirnya kami membuat sekolah. Mulai awalnya mungkin boarding ya, homeschooling. Iya. Tapi saya pikir-pikir kasihan kalau homeschooling ini. Nanti ijazahnya apa dan lain sebagainya. Iya. Akhirnya dengan kita itu kuatkan bahwa bikin sekolah. Mulai SMP, SMA berjalan. Berikutnya kok berpikiran lagi. Malah justru di Pati ini kok nggak ada universitas gitu ya. Universitas yang umum maksud saya ya. Iya. Tapi kalau universitas berbasiskan agama kan kita di sana sudah ada ya, ada beberapa universitas. Tapi jadi yang berbasiskan umum. Ini kami berusaha gimana, saya tanya ke sana kemari, tanya beberapa teman-teman yang memang ahlinya. Dan saya kan nggak ahli di situ, Bang Andi. Akhirnya saya ahlinya, ini universitas sudah di moratorium. Mesti kita menjadikan satu, mengumpulkan. Jadi akuisisi lah kalau bahasa bisnisnya, tapi ini kita ngambil dari Solo, dari Klaten, terus dari Bogor, kita kumpulin jadi kita ajukan, dan saya ya mengajak orang Pati yang pernah jadi di universitas, Pak Doktor itu, untuk menjadikan ini satu kesatuan universitas yang selayaknya gitu. Nama universitasnya apa? Universitas Safin Pati. Saya waktu itu mau cari apa, branding apa yang pengen, waktu itu saya mau kasih nama, saya kan salah satu pengagum Bung Karno. Saya pikir ada Soekarno tapi sudah ada yang Bung Karno di itu. Saya pikir ya udah Safin dulu lah, nanti kalau sudah jadi apapun gampang itu. Ternyata dipakai terus. Iya, karena udah dikenal. Nah, kaitan pendidikan dan sekolah sepak bola tadi bagaimana? Jadi semua anak-anak ini kalau yang ikut sepak bola sekarang ini boarding. Boarding artinya dari beberapa daerah apa semua kita tinggal di asrama, makan kita 3 kali, terus kita juga anak-anak yang sekitar itu kalau suka sepak bola kita kasih free untuk masuk supaya bisa kayak beasiswanya, dan itu kalau yang ada memang kualitasnya bagus, terus ada dari Hafiz juga kalau mau itu kita kasih beasiswa. Memang kita kuatkan di situ, dan tapi di sisi lain juga memang kita butuh untuk dari luar daerah ini bisa datang ke situ. Nah, muridnya dari mana aja nih? Kita dari Papua ada, dari Kalimantan ada, dari Sulawesi, hampir seluruh Indonesia. Anak-anak yang memang tujuannya sebenarnya untuk berlatih sepak bola tanpa ketinggalan akademiknya. Jadi ini dari mulai level apa nih? SD, SMP, sampai kuliah. Kuliah. Nah, mereka yang berlatih bola ini dari usia berapa sampai berapa?
kita mulai dari 7 tahun. Kalau yang 7 tahun di yang sekitar Pati aja. Iya. Tapi kalau setelah 10 tahun itu ada yang Dari luar boleh ya, karena sudah cukup lah untuk usianya ya. mandiri Lepas di dari situ orang ya, tua. lepas dari orang tua gitu. Ada berapa banyak nih yang pernah berlatih atau pernah belajar di tempat Kami Anda ini? baru 3 tahun berjalan 4 tahun ini murid kami sekitar 230-an ya Bang Andi sekarang Di ini. semua level ini? Di semua level, dan kita kebetulan ya ada beberapa anak-anak yang sudah cukup main di usia-usia 17, 15, 16 ada di beberapa klub-klub juga yang memang kita biasanya support gitu. Prestasi apa saja yang sudah pernah dicapai Nah kemarin dari anak-anak ini? dari anak-anak ini kemarin yang baru usia yang 13 itu kebetulan yang di Bali itu ada mungkin Barati Cup itu kebetulan kami juara, dan ada anak kami dipilih untuk mewakili Indonesia datang ke Gotia sana di Eropa untuk bermain di sana gitu. Itu salah satu masih usia yang 13 itu. Jadi cukup bangga juga gitu. Jadi berpikir saya nantinya kalau berharap, karena lapangan kita itu di situ untuk latihan itu ada 7 lapangan berjejeran, Wah, Bang Andi. sombong ini. Sombong ya, itu agak sombong. Tapi 7 itu lapangan. ya, untuk memang meyakinkan bahwa bukan apa-apa, itu adalah bagian untuk latihan anak-anak gitu. Walaupun bukan stadion ya. Bagaimana kita menuntut prestasi kalau fasilitasnya nggak memadai. Itu Jadi yang Anda paling penting. menyiapkan fasilitas yang baik ya. Baik itu. Didukung oleh pelatih-pelatih yang memang cukup baik, yang tentunya sekarang ini bantu di sana gitu. Itu yang Oke, terus Anda katanya bangun masjid dan gereja juga di sana sebagai fasilitas penunjang. ya kita ini kan hidup, ya saya pernah di Papua, saya pernah di Jakarta, sekarang balik lagi, kan ini majemuk ya. Saya pikir itu bagian Indonesia itu penting itu. Jadi memang kita bangun ada masjidnya yang untuk yang Muslim, dan itu juga ada Pak Kiainya yang memang mengajar kalau habis maghrib dia di situ, dan di situ sebelahnya juga saya ada gerejanya yang tentunya di situ ada pendetanya yang memang mengajar bagi yang Nasrani. Nanti kalau sudah ada murid kita yang Buddha atau Hindu, ya kita bangunkan fasilitas itu supaya emang kebinekaan ini itu sangat-sangat penting ya. itu. Menurut saya itu Indonesia Jadi ini nilai yang juga Anda ingin ajarkan kepada anak-anak ya. Sportivitas melalui sepak bola lah ya. Tentang intelektualitas melalui pendidikan sekolah umum. Dan tadi bicara mengenai kebangsaan tadi ya. Kebinekaan. Berbeda tetapi kita tetap wajah kita Satu mesti juga. Indonesia, itu yang paling penting itu. Menarik, dan itu yang bikin viral. Anda dulu kan hidup susah ya. Nah, bagaimana Anda kemudian mengembalikan ini kepada anak-anak yang mungkin dari kehidupannya tidak sama seperti yang lain, mereka hidup dalam kekurangan. Itu tadi Anda kasih beasiswa ya? Ya, jadi saya sudah bicara dengan teman-teman pelatih dan lain sebagainya. Itu kalau memang yang di lingkungan kita, untuk sekitar kita, kalau anaknya mau berlatih sepak bola, kita kasih untuk beasiswa di situ. Dan kita juga dari seluruh Indonesia kita tampung beasiswa kalau memang anaknya tidak mampu dan mempunyai prestasi. Dan ini juga salah satu pintu yang Anda siapkan untuk anak-anak bisa keluar dari kemiskinan ya. Yang paling penting adalah mau latihan, dan mentalnya itu yang paling penting. Dan kalau kita di situ, Bang Andi, jadi saya tidak bicara bahwa kamu nanti semua menjadi pemain sepak bola, nggak mungkin kan, nggak mungkin menjadi pemain sepak bola. Tetapi dalam belajar di situ kita nilai-nilai itu bahwa lulus SMA, fisiknya bagus, akademiknya bagus, dia bisa jadi TNI, bisa jadi polisi, bisa jadi olahragawan dan lain sebagainya. Itu sudah siap. Iya. Ini yang paling penting. Sportivitas ini penting. Sportivitas itu yang paling penting. Kecil ditanamkan ya. Betul, itu yang paling penting. Kebinekaan. Jadi nilai-nilai ini yang sebenarnya dibutuhkan untuk anak-anak itu tumbuh dan berkembang. Ya. Walaupun sarananya melalui olahraga sepak bola. Betul.
Baik. yang disukain orang gitu ya. Menarik mengikuti perjalanan hidup Anda karena saya baca juga bagaimana Anda membantu Pak D di Merauke ya, naik sepeda harus bantu jualan karena itu. Pak D punya toko kalau nggak salah Di itu pedalaman kelontong. sekali itu. Di pedalaman bukan di Merauke. Bukan di Merauke-nya itu. Kemudian Anda pernah sakit malaria diobatin dengan makan daging ular sanca. Jadi pengalaman hidup Anda ini juga menempa ya sama dengan Mas Joko tadi ya. Betul. Soal kemiskinan, terus kemudian daya tahan, daya juang, kreativitas itu menentukan juga seseorang walaupun dia lahir dari keluarga miskin untuk bisa sukses ya. Jadi ijazah Anda ngomong ijazah sampai hari ini apa ya? Saya S1 ada. tapi itu cuma nggak belajar banyak gitu. Saya sudah jadi Udah wirausaha sukses. Saya sudah ya. ada tapi saya bertekad untuk itu menciptakan bagaimana di desa itu bagaimana nanti paling tidak itu tiap keluarga miskin sebisa mungkin dia bisa kuliah. Satu aja. Ya. Ini satu Pendidikan yang ya. sangat penting. Ini yang menurut saya menjadi dasar yang tentunya ini bagian daripada mungkin ya kita sudah ya mau masuk di sana supaya bisa lebih menguatkan di pendidikan itu. Oke. Itu yang paling penting karena dasarnya adalah orang Pati pinter-pinter. Tapi kalau kita bicara yang sudah ada uang, sudah selesai belajar di luar, sudah kuliah di luar, Mereka nggak balik. karena fasilitas di Pati kurang. Itu yang jadi mana yang perlu kita Betul ini juga ya. Jadi Anda mencoba memutus mata rantai tadi. Udah kita bangun Pati, hidupkan Pati supaya orang-orang Pati kembali. Nah kepada anak-anak yang menonton atau siapapun yang menonton ini, kan banyak yang nggak percaya atau kurang yakin bahwa lahir dari keluarga miskin, kemudian bisa sukses. Bagaimana Anda menyampaikan sesuatu untuk penonton? Jadilah memang kita sebagai anak-anak itu bermimpi yang tinggi dan bekerja keras. Yang paling penting adalah bagaimana ngikutin pola pikir dan banyak belajar. Banyak belajar itu banyak mentor lah. Cari mentor, cari saudara, family ataupun apa yang memang bisa menjadikan ini bisa kita keluar dari zona kemiskinan. Karena kalau kita tidak berusaha sendiri, siapa lagi yang akan itu? Karena kalau kita udah belajar apa semua itu garis memang macam-macam. Tetapi paling tidak, ayo kesempatan sangat terbuka untuk setiap orang. Saya pikir gitu, Bang Andi. Matur nuwun, terima kasih. Saya yang matur nuwun, Mas saya Safin, ya. diundang di sini, Bang Andi. Tentunya ini kita tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi bagaimana saling belajar menurut saya. Berbagi inspirasi. Untuk memajukan daerahnya. Karena saya punya tagline itu untuk sekolah sepak bola itu dari desa untuk Nusantara gitu. Dari desa untuk Nusantara. Gitu ya. Oke, matur nuwun. Terima Makasih, Bang Andi. kasih. Ya. Itu tadi episode anak-anak desa yang sukses di rantau tapi kemudian kembali untuk membangun desanya, memberikan kontribusi untuk masyarakat di mana dia lahir dulu. Bagi Anda yang tadi tidak menyaksikan episode ini dari awal, ada peluang untuk menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu Anda hendak membantu siapa, ada seorang anak muda dari Papua yang membutuhkan dukungan Anda, namanya Neas Wanimbo. Ini seorang pemuda asal desa Ilunggime, Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dia ingin membangun satu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di kampung halamannya. Kenapa? Karena Neas yang berusia 25 tahun ini, dia melihat masyarakat di sana terutama anak-anak banyak yang buta huruf karena kehidupannya yang tidak sejahtera. Dengan adanya pembangkit listrik, maka anak-anak di sana dapat belajar karena selama ini tidak ada penerangan atau listrik yang masuk ke desa mereka. Ini impian seorang anak yang pernah mendapatkan beasiswa di sebuah perguruan tinggi di Jakarta yang ingin kembali ke desanya dan memberikan kontribusi agar anak-anak di desanya mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mereka juga mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera.
Kalau Anda tertarik, Anda tinggal klik benihbaik.com dan Anda temukan campaign yaitu Dukung Kampung Ilunggime, Papua, bangun pembangkit listrik tenaga air. Semoga informasi ini berguna dan hati Anda tergerak untuk membantu. Akhirnya semoga episode kali ini juga memberikan inspirasi bagi Anda semua. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.